Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hergiansyah dengan NIM 2004-2104, berasal dari program studi Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tugas daripada mata kuliah Teori Administrasi Publik, di mana pada tugas kali ini bertepatan dengan pertemuan ke-10. Pada tugas kali ini akan membahas mengenai perbedaan antara manajemen publik dan swasta. Langsung saja kita masuki pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Sebelum kita mengetahui apa saja perbedaan daripada manajemen publik dan manajemen swasta tersebut, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih pengertian, apa sih definisi daripada manajemen publik itu sendiri. Yang pertama, menurut Nur Gofur pada tahun 2014, mengartikan bahwa manajemen publik adalah manajemen pemerintah, yang artinya manajemen publik juga bermaksud untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan terhadap pelayanan masyarakat. Manajemen publik menurut Shafritz dan Russell dalam Kebab 2008 halaman 93 diartikan sebagai upaya seseorang untuk bertanggung jawab dalam menjalankan suatu organisasi dan pemanfaatan sumber daya orang dan mesin guna mencapai tujuan organisasi. Manajemen publik menekankan kepada kepentingan dan kebutuhan masyarakat serta kompromi politik. Sebagai seorang public manager, yang paling diperhatikan adalah kesejahteraan masyarakat. Seorang public manager juga harus mampu menyeimbangkan kebutuhan bisnis dan kelompok masyarakat serta individu. Kemudian dalam organisasi publik, informasi yang dikelola adalah bagaimana pelayanan publik mampu memenuhi kebutuhan dan menyesuaikan preferensi masyarakat terhadap pelayanan publik. Karena setiap daerah memiliki latar belakang dan kebutuhan yang berbeda dalam pelayanan publik. Sektor publik seringkali dipahami sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak ataupun pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum, di mana di setiap negara cakupan organisasi sektor publik sering tidak sama. Tidak ada definisi yang secara komprehensif atau definisi secara detail mengenai digunakannya untuk semua sistem pemerintahan tersebut. Di Indonesia, berbagai organisasi termasuk dalam cakupan sektor publik, yang diantaranya adalah pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, sejumlah perusahaan di mana pemerintah mempunyai saham, di antaranya adalah BUMN dan BUMD. Kemudian organisasi bidang pendidikan seperti sekolah, universitas, dan pendidikan lainnya, organisasi bidang kesehatan, dan organisasi massa. Kemudian setelah kita mengetahui apa itu definisi manajemen sektor publik, kemudian kita harus mengetahui apa sih manajemen swasta itu. Sektor swasta atau manajemen sektor swasta sering lebih mendasarkan pada pilihan individu atau individual choice dalam pasar. Organisasi di sektor swasta dituntut untuk dapat memenuhi selera dan pilihan individual untuk memenuhi kebutuhan tiap-tiap individu pelanggan. Sektor publik tidak mendasar pada pilihan individual dalam pasar, akan tetapi dalam pilihan kolektif dalam pemerintahan atau mendasarkan pada tuntutan masyarakat yang sifatnya kolektif atau massa. Oleh karena itu, manajemen pelayanan yang digunakan tentunya juga berbeda. Nah, kemudian kita akan membahas apa saja perbedaan antara manajemen publik dan manajemen swasta. Yang pertama yaitu perspektif waktu. Nah, di perspektif waktu ini, manajer publik mempunyai perspektif waktu yang lebih pendek daripada swasta. Kenapa dikatakan demikian? Nah, manajer publik mempunyai perspektif waktu yang singkat ini sesuai dengan kepentingan dan kalender publik dibanding manajer swasta. Manajer swasta bisa dikatakan punya waktu yang hampir tidak terbatas. Pembatasan waktu bagi manajer dibatasi oleh kemampuannya sendiri, bisa kemampuan keuangan dan kemampuan keahlian. Tapi kalau manajer publik tergantung prestasi,
peta politik, dan waktu rotasi jabatan. Nah, bisa diartikan bahwa di perspektif waktu ini, pada manajer sektor publik memiliki waktu tergantung antara jabatannya, tergantung daripada prestasi dan peta politik yang dijalankan. Berbeda dengan swasta. Kalau swasta memiliki waktu yang hampir tidak terbatas, di mana manajer swasta ini dibatasi oleh kemampuannya sendiri, sebagaimana sampai mana kemampuan manajer swasta, maka sampai itu pula kemampuan untuk waktu yang disediakan. Kemudian poin yang kedua, perbedaan yang kedua, yaitu lama waktu pelayanan. Lama waktu pelayanan ini, waktu yang diberikan manajemen publik lebih singkat daripada swasta. Yang swasta ini lebih lama. Kenapa dikatakan demikian? Bahwasanya lamanya pelayanan yang diberikan oleh manajer yang ditunjuk secara politik relatif singkat. Sementara manajer swasta cenderung memiliki waktu kerja yang relatif lama dibandingkan dengan pelayanan sektor publik. Poin yang ketiga yaitu standar ukuran keberhasilan. Di sini dikatakan bahwa manajemen publik lebih kabur daripada keberhasilan manajemen swasta. Kenapa dikatakan demikian? Bahwa standar dan ukuran keberhasilan dari manajemen publik lebih kabur atau sulit disepakati daripada standar ukuran untuk menilai keberhasilan manajemen swasta. Misalnya dapat dilihat dari laba perusahaan, perluasan produksi, dan sebagainya. Kalau ukuran keberhasilan pelayanan dinas kesehatan apa saja. Nah, untuk poin yang keempat yaitu personalia. Pada poin ini dikatakan bahwa penempatan pegawai pada manajemen publik sesuai profesionalisme lebih sukar dibanding swasta yang pengendaliannya lebih mudah. Nah, pada poin ini, dalam birokrasi publik, selain pegawai yang diangkat melalui prosedur seleksi pegawai, ada juga pejabat negara yang diangkat secara politis. Nah, dikatakan akibatnya pengendalian pegawai dan penempatannya sesuai dengan profesionalismenya yang relatif lebih sukar. Di organisasi swasta, kelompok terakhir ini tidak ada. Di swasta, mengendalikan pegawainya lebih mudah daripada pegawai di organisasi publik. Misalnya untuk memecat pegawai. Kalau untuk memecat pegawai harus berdasarkan undang-undang atau peraturan yang berlaku di organisasi yang bersangkutan. Kemudian mutasi pegawai atau perpindahan pegawai, dan lain sebagainya. Poin selanjutnya yaitu poin kelima, yaitu tekanan pelayanan. Di sini dikatakan bahwa organisasi swasta cenderung menekankan aspek pencapaian efisiensi organisasi. Organisasi publik lebih menekankan perataan dan keadilan. Nah, dikatakan di sini bahwa di organisasi swasta cenderung menekankan aspek pencapaian efisiensi organisasi yang diwakili penghitungan untung dan rugi. Nah, dapat dilihat bahwa pencapaian organisasi swasta atau manajemen swasta ini lebih berorientasi kepada untung dan rugi, dan laba yang didapatkan oleh organisasi. Maka dari itu dapat pencapaiannya lebih ditekankan pada efisiensi organisasi itu. Sementara pada organisasi publik lebih menekankan pemerataan atau keadilan, sehingga pencapaian sasaran ini menjadi lebih sulit diukur. Kemudian poin selanjutnya yaitu poin ke-6, yaitu proses. Proses ini organisasi publik lebih sering menjadi sorotan publik dibandingkan organisasi swasta. Organisasi publik dalam arti sepak terjang pelaksanaan pekerjaan di organisasi publik lebih sering menjadi sorotan dibandingkan swasta. Dengan kata lain, sifat manajemen publik lebih terbuka terhadap sorotan masyarakat dibandingkan manajemen swasta. Kemudian poin selanjutnya yaitu poin ke-7, yaitu peran media massa. Di peran media massa ini
manajer publik lebih sering menghadapi pers dibanding manajer swasta. Nah, manajer publik lebih sering menghadapi pers dibanding swasta. Keputusan manajer publik sering dikupas oleh pers untuk mencerminkan daripada transparansi di manajemen publik itu sendiri. Sebaliknya, bagi manajer swasta lebih jarang terjadi hal yang demikian. Kenapa dikatakan demikian? Bahwa sifat daripada organisasi swasta ini cenderung lebih tertutup dibandingkan organisasi publik, karena informasi swasta ini lebih mengedepankan untuk kepada informasi ke pihak internalnya saja. Poin ke-8 yaitu tekanan dalam pengambilan keputusan. Bagi manajer publik lebih sulit untuk mencari kompromi terhadap tekanan yang datang dari berbagai arah, sementara manajer swasta lebih jarang. Nah, bagi manajer publik lebih sulit untuk mencari kompromi terhadap tekanan yang datang dari berbagai arah dan sulit menciptakan koalisi atau kerjasama dengan orang dalam atau orang luar supaya dapat mengambil keputusan yang lebih baik lagi bagi keberlangsungan organisasi publik itu. Kontradiksi dalam pengambilan keputusan itu lebih jarang dihadapi manajer swasta, di mana arus keputusan lebih tegas mengalir dari atasan kepada bawahan organisasi swasta tersebut. Kemudian poin ke-9 yaitu kebebasan menentukan langkah. Manajer publik sering menjadi objek sorotan lembaga legislatif maupun yudikatif, sementara hal tersebut kurang terjadi di manajer swasta. Manajer publik sering menjadi objek sorotan lembaga legislatif maupun yudikatif. Karena itu, untuk mengurangi kebebasan manajer publik dalam menentukan langkahnya, hal yang seperti itu kurang terjadi di manajer swasta. Kemudian poin yang terakhir yaitu perbedaannya adalah kejelasan misi. Misi organisasi publik seringkali tidak jelas dibandingkan dengan organisasi swasta. Kenapa dikatakan demikian? Bahwa misi organisasi publik, misalnya menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, jelas lebih kabur atau lebih sulit diukur hasilnya dibandingkan organisasi swasta, yaitu yang berorientasi kepada mencari keuntungan, pemasaran yang baik, dan keberlangsungan organisasi. Organisasi sektor publik memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan sektor swasta. Luasnya wilayah publik bukan hanya karena luasnya jenis dan bentuk organisasi publik, tapi juga karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. Secara kelembagaan, organisasi publik ini meliputi badan-badan pemerintahan, termasuk kepada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, di mana unit kerja pemerintah seperti BUMN dan BUMD, yayasan, organisasi publik, organisasi massa dan swadaya masyarakat, universitas, dan organisasi nirlaba lainnya. Nah, setelah kita mengetahui perbedaannya, organisasi publik memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan sektor swasta. Nah, selanjutnya apa sih contoh daripada manajemen organisasi sektor publik dan sektor swasta? Nah, di organisasi sektor publik meliputi organisasi atau lembaga yang berkaitan dengan pemerintahan, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unit kerja pemerintahan lainnya. Seperti dapat dilihat seperti Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil, rumah sakit daerah atau sekolah, universitas negeri, BUMN, BUMD, dan lain sebagainya. Sementara contoh daripada sektor swasta terletak pada badan yang berkaitan dengan lembaga yang tanpa bersangkutan dengan pemerintahan dan cenderung bersifat independen dan sukarela, seperti rumah sakit swasta, organisasi relawan, sekolah atau universitas swasta, dan lain-lain. Nah, demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan yang dalam penyampaiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.